kita menghadapi persoalan hidup. Tadi tapola nanti bisa dipertanyakan tentang adat naluri yang bergulir di kalangan jenengan, maka sampai takokaken insyaallah badhe kula jawab. Mboten saged jawab siki nggih tertunda. Jadi PR kula. Kembali ke depan. Sekelompok muslimin tetap memegang taroktul amrain, kitabillah wa sunnati rasulillah. Angger balik ke maring amroen, kitaballah wa sunnata rasulillah menjadi badal. Taroktul amroini, kitaballahi wa sunnata rasulillah. Rasul meninggal itu hanya ninggali loro, Quran kali hadis. Nah, ini juga menjadi persoalan. Rasul meninggal, orang ninggalakan dunia warisan go umat dan anak turune, tapi ninggalakan perkara loro, Quran karo hadis. Setelah zaman mujtahidin di zaman dinasti ulama salafiyah, habisnya zaman sahabat, tukuling zaman mujtahidin. Mengembangnya umat Islam ke seluruh penjuru pada saat itu, maka ulama mujtahidin memberikan pengembangan hukum dari Quran dan hadis ditambah dengan qiyas dan ijma. Lah niki juga jadi persoalan. Oten wong aku ora nganggo qiyas, ora nganggo ijma. Aku nganggo Quran hadis tok. Ijane ya wong ora orang utak kuwe. Angger pancen nganggo Quran dan hadis. Dene golek buka karo kolak, ora karo tamar. Bukankah Rasulullah bukannya dengan tamar? Dan kita mengikuti apa jejak Rasul itu menjadi sunnah. Kenapa dia mengatakan saya pegangannya Quran dan hadis? Apa itu ijma dan apa itu qiyas? Jadi wong niku jenenge kecelik jane. Di antaranya makin iki, kenapa wong niku anggar puasa apalagi Ramadan jeneng bukane ora karo tamar? Padahal Rasul selalunya kalau buka dengan tamar. Di sini juga ada tamar di supermarket. Kenapa orang itu yang tadi mengatakan Quran dan hadis tok kok ndak pernah tuku tamar nang supermarket untuk berbuka puasa? Setelah kemergane 150 ping 30 bilang juta, akhirnya orang bisa badan modar kowe. Memerlukan qiyas dan ijma. Karena Islam itu turun di padang pasir dan bebatuan, sedangkan umat Islam di belahan bumi, terutama di tanah Jawa, daerah banjir karo belet. Apa mungkin kita bisa letterlek mengikuti langkah Rasul yang kaitannya dengan situasi ataupun dengan benda? Betul. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Quran sudah lengkap dan sudah sempurna, diperlengkap dengan hadis, betul. Maka mereka sekelompok Islam itu tidak mau memakai qiyas dan ijma, karena dasarnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah sempurna, kenapa ditambah-tambahi? Nanti dulu. Kita tidak nambah-nambah undang-undang dan kita tidak nambah-nambah aturan. Dalam sisi lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam adalah menjadikan kedamaian seluruh alam. Maka niki pahami niki dengan tata bahasa biar bisa untuk memberikan kepahaman kepada mereka. Maka Islam itu adalah rahmatan lil alamin.
menjadi kedamaian seluruh alam. Kalau begitu nyatanya tadi juga tidak damai kok. Rasulullah wong Timur Tengah angger buka karo tamar, wong Purbalingga karo kolak. Kalau begitu hanya orang Timur Tengah doang dong yang bisa melakukan sunnah Rasul. Paham nggak kalau matur ngeten? Dipahami niki. Seorang ini pun nanggon fakultas syariah hukum bagian fikih dan usuluddin. Kalau begitu hanya orang Timur Tengah doang dong yang hanya bisa membeli sorga dengan mengikuti apa jejak Rasul secara letterlek. Kalau begitu wong Purbalingga tidak bisa begitu dong. Akhirnya kalau begitu apa artinya rahmatan lil alamin? Ayo. Katanya Islam rahmatan lil alamin. Kalau begitu apa artinya? Dan di mana arti rahmatan lil alamin? Nyatanya ada diskriminasi. Hanya orang Timur Tengah doang dong yang bisa membeli sorga, di antaranya tadi dengan berbuka puasa memakai tamar. Sampan karo kolak, kadang karo intil. Kan tidak sunnah Rasul dong. Ada tamar nang supermarket, tapi sampean buka nganggo tamar kan ya bejat ora jabatan sampean dong. Al Islamu la dororo wala dirar. Islam itu tidak boleh gawe rekasane ngawak, apalagi gawe rekasane ngawak lian. Lah akhirnya badan ora bisa nang klambi anake. Karena duit tenteng tuku tamar saben sore nang supermarket setelah kem 200.000 niku teng supermarket. Nah, maka kalau begitu dibutuhkan kias dengan cara ijma disepakati oleh kaum muslimin. Kaum muslimin, Rasulullah bukannya karo tamar. Kalau kita tidak bisa beli tamar berarti kita kerugian dong. Maka di sini dibutuhkan kias. Ayo kita selidiki. Kira-kira nangka bisa dipadakna karo tamar apa ora, wahai kaum muslimin? Terus jawab saged. Hadise Ibnu Abbas, mara'agul muslimuna khairan fa indallahi khairun. Apa yang dinyatakan saged oleh orang Islam banyak, maka Allah mengikuti pernyataan itu. Buktine niku sok dinggo nanggon kematian. Mayite saya nggih paksae mara'agul muslimuna sae fa indallahi sae. Mayit yang dinyatakan sae oleh orang banyak, maka Allah mengikuti pernyataan orang banyak. Ini dalile kias berdasarkan ijma. Ijma niku penetapan secara rembugan, kesepakatan niku ijma. Kias merupakan perkara sing disepakati, apa itu bentuknya benda ataupun bentuknya pengamalan. Diselidiki secara syartul kias ngindal fuqaha niku wonten kesamaan. Tamar adalah buah, yang kedua berbiji, yang ketiga rasanya manis tanpa digulani, yang keempat tidak tersentuh api. Carilah benda yang bersifat ini, maka bisa dikiaskan dengan benda yang dimaksud. Maka kita temukan nangka. Nangka adalah buah berbiji, rasanya legi, tidak tersentuh api. Nothing done aku buka karo nangka niku pada baik karo wong Timur Tengah buka karo tamar. Paham mboten Mas? Kayak gue. Artinya bahwa aduh sikil teng pegel ya. Nyun sewu ngene iki lencengaken. Sikil tua ge saged munggah wis. Holinis kurang. Nyun sewu niki pegel banget. Kayak beda kepegelan sikil selonjor katuli. Iya. Artinya ngeten, kias dan ijma itu bukan untuk menyempurnakan Quran dan hadis, bukan. Lah apa? Kias dan ijma adalah untuk mewujudkan arti rahmatan lil alamin. Begitu. Kias dan ijma adalah
untuk mewujudkan arti rahmatan lil alamin buat seluruh umat. Itu nggak dicatat di bukunya ya, dari buku. Nah itu dari ijma dan qiyas ada 3 masalah nantinya. Ada sebagian kelompok Islam yang tidak mengakui itu, tapi nyatanya mereka juga kecelik. Ngerti kecelik Kalau Anda pakai Quran dan hadis, kena ngapa kayak ini kok bukannya ora tiru Rasul, deneng bukannya karo intil rika, berarti tidak bersunah Rasul dong kalau begitu. Nah, deneng bukannya karo kolak, deneng bukannya karo buah nangka, kalau begitu tidak bersunah Rasul dong. Katanya Quran dan hadis yang Anda pegang, nyatanya berbuka puasanya pun tidak mengikut Rasul. Nyatanya orang gelem tuku tamar nang supermarket, khawatir ngobadan kentengan duit, anu kayak gue itu ujung-ujungnya duit tuh. Nah, maka kita jawab, adanya qiyas dan ijma adalah untuk mewujudkan arti rahmatan lil alamin untuk semua umat. Qiyas dan ijma ada golongan muslimin yang tidak memakai. Nah ini udah menjadi bahan sengketa geng orang Purbalingga pada ribut pada padu geng kok. Yang kedua, wabtahu ilaihil wasilah, sebagian muslimin ada yang tidak memakai wasilah. Donga ya donga Allahumma padanya, dengan amal soleh pribadi yang dijadikan untuk wasilah memohon pada Allah. Itu kelompok itu. Kalau kita ndak, apa saja yang kaitannya dengan Allah bisa dijadikan wasilah